صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام جاء القرآن وصحبه جاء القرآن صلاة على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعلى من نفع بعلومه وبعلوم شيخه وعلوم شيخنا في الدارين. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع، ولهذا اختار الغربة. ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والنصب في سفر التعلم، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في سفر التعلم. ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Santri dan santriwati anakku yang saya cintai, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam menuntut ilmu, mengaji dan mengkaji. Mudah-mudahan ilmu kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke wala budda li talibil ilmi, kita ulang sedikit supaya dia nyambung. Pembahasan ini kita sedikit penjelasan sebelum ibarat yang saya bacakan tadi itu. Di bagian atas disebutkan bahwa di antaranya pertama, illam tuzgilha syagolatka. Jadi kalau kalian, katanya, kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan amal kegiatan-kegiatan yang positif, maka kamu akan disibukkan oleh hawa nafsu. Namanya hawa nafsu ini kepingin santai, kepingin relax, ya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyariyah itu, ni'matul uzma al-khuruju 'anil nafsi. Jadi nikmat yang paling besar, nikmat paling agung itu orang bisa keluar atau tidak terpimpin oleh hawa nafsu. Jadi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini kepingin santai, kepingin relax, kemudian tidak mau capek, tidak mau lelah, kemudian
dia lebih suka dia kepada hal-hal yang bersifat sementara. Ya. Misalnya main HP, main game, ya kan? Mau bebas pokoknya. Itu nafsu. Mau bebas, mau naik sepeda motor, mau trek-trekan. Nah ini apa? Ini hawa nafsu. Nah, kalau tidak disibukkan, kita yang disibukkan oleh hawa nafsu. Yang kedua, santri tidak boleh dia gelisah, bimbang, galau dengan urusan dunia. Sudah ada yang memikirkan duniamu saat ini. Siapa? Orang tuamu. Bahkan ya semua orang tua itu punya prinsip yang sama. Lebih baik saya yang lelah, capek, asal kamu rajin di pondok. Biar saya yang ya terkena oleh sengatan matahari, ya asalkan kamu menuntut ilmu yang benar, asalkan rajin, asalkan patuh. Kemudian yang ketiga, santri maupun santriwati, maupun pelajar, dia tidak boleh, santri itu dari sekarang dia sudah gundah gulana, bagaimana masa depan saya besok. Sudah mulai bicara masa depan, gimana masa depan saya besok. Bisa enggak saya punya motor mewah, ya, mobil mewah, ya. Bisa enggak besok itu saya kelola ya tanah berhektar-hektar, katanya. Jangan pikir itu. Ya. Masa depanmu dan bagaimana kamu ke depan itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang disyukuri saat ini adalah kalian berada pada sesuatu yang disepakati oleh ulama. Menuntut ilmu itu adalah diantaranya adalah paling agung. Yang sering kami sampaikan, cara mencapai derajat kenabian bisa hampir-hampir mendekati Nabi itu adalah dengan menjadi ahli ilmu. Aqrabun nasi min darajatil nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Dengan menuntut ilmu ini kita bisa mendekati sedikit-sedikit kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana besok masa depannya kiri kanan, rajin aja belajar, jangan gundah, ya, jangan gundah dengan masa depannya. Sebab apa? Sudah disebutkan di sini. Wala yahtammal aqil li amri dunya. Jangan terlalu mementingkan orang berakal itu atau santri itu tidak membuang waktunya dengan bersedih gundah gulana tentang perkara dunia. Kenapa? La yaruddu musibata wa la yanfa. Karena seseorang itu tidak bisa gundah gulana itu tidak bisa tidak bisa menolak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa. Dan gundah gulananya santri, ingat itu, ingat ini, itu tidak bermanfaat. Ingat itu, ingat ini, padahal orang tua senang kalau benar-benar belajar di pondok. Serius di pondok. Makanya sibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang positif. Sebab kalau tidak disibukkan diri dengan ilmu,
Kata beliau ini, ya, ya merusak hati, ya, merusak otak, bahkan mengganggu ketika dia sholat. Belajar aja, yang tekun, yang fokus. Nah, itu yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan, wala budda li talibil ilmi. Ya, dan seharusnya bagi seorang santri, bagi seorang pelajar, min taqlilil ala'ikud dunyawiyah. Min taqlilil ala'ikud dunyawiyah. Untuk amat sedikit sekali al-ala'ik ad-dunyawiyah. Yang berhubungan dengan perkara dunia. Taqlilil ala'ikud dunyawiyah. Sedikit sekali berhubungan dengan dunia. Ya. Apa juga, masa sudah tinggal makan, semua sudah disiapkan. Biqadril wus'i. Ya, sekali misalnya kalau toh pun harus pikirkan dunia, ya sewajarnya lah. Sewajarnya. Tapi jangan sampai membuat dirimu malas belajar. Membuat diri kalian itu malas belajar. Orang tuanya yang pikir, bagaimana orang tua saya di rumah, saya mau pulang. Dia pikir dia pulang itu akan menenangkan dan menyenangkan orang tuanya. Bahkan dipikir itu, padahal begitu dia pulang langsung orang tuanya sakit dan dianggap kalian pulang itu musibah. Bahkan orang tuanya itu senang dia kalau dia di sini, lebih tenang dia cari rezeki. Dia gaya-gaya di sini, santri di pondok. Bagaimana orang tua saya mau pulang. Kasihan rindu, saya tidak betah saya di pondok. Sampai pulang dia pikir akan menyenangkan orang tuanya. Justru membuatkan masalah orang tuanya. Padahal orang tuanya senang cari rezeki, aman, nyaman di rumah. Di sini, siapa orang tua yang tidak sayang anaknya? Semua orang tua sayang anaknya. Tidak ada seorang tua yang mau pisah dengan anaknya. Kita kepingin lihat dia. Setiap hari dia ada perkembangannya. Tetapi cara menyayangi orang tua itu, orang tua menyayangi anaknya itu adalah apa? Dia tinggalkan tuntutan yang kepingin dia lihat. Ada, dia tidur, dia cek. Kita namanya orang tua ini, lihat anak tidur aja senang. Lihat anak tidur itu senang orang tua itu. Tidur dia. Lihat anak tidurnya senang. Itu orang tua. Tapi dia buang itu semua. Rela dia tidak melihat perkembanganmu. Demi kalian lebih baik di dunia wal akhirat. Lalu di surga. Kamu di sini gaya-gaya, bagaimana orang tua saya? Pikirkan. Alasannya macam-macam. Padahal begitu dia pulang, orang tuanya tambah susah. Rezeki orang tuamu merat. Nah, di sini. Ada memikir itu ya biqadril wus'i. Ya sewajarnya. Paling sewajarnya, mudah-mudahan kita besok itu punya misalnya mobil mobil yang bagus sekarang itu yang harga yang kayak model Jeep itu macam ada harganya dari 950 juta sampai 1,5 M itu apa mobil itu yang dia pikir boleh lah ya, tapi cara rajin belajar. Dia mau pikir gimana caranya dia datang, saya harus bekerja, belajar aja dulu nanti urusan mobil mewah, mobil apa itu ya nanti pikir itu. Walihada, nah karena ini
Ya. Ikhtaru, maka para ulama itu memilih. Ya. Karena ini, maka para ulama dahulu ikhtarul gurbata, memilih untuk mengasingkan diri. Tidak mau terlalu banyak berhubungan dengan hiruk pikuk dunia. Ikhtaru al-gurbata. Kalau dulu orang yang mengasingkan diri itu di dalam hutan belantara. Dia zikir, ingin fokus kepada Allah. Nah, kalian sekarang bagaimana cara diselamatkan supaya jangan terlalu terpengaruh, tercemar, bahkan rusak oleh dunia ini? Apalagi dengan perkembangan dunia sekarang kan, HP itu fiturnya banyak sekali, ya kan? Banyak, tinggal colok kiri, colok kanan, tinggal. Belum lagi mainannya. Bahkan ada orang yang begitu jadi santri, begitu sampai di rumah dia lupa pelajarannya. Dia lupa semuanya. Jadi fokus di HP aja begini. Apalagi sudah dia punya akun Facebook, akun Instagram, akun TikTok, akun Twitter, semua kepingin dipencet. Apalagi game sekarang ini bermacam rupanya. Ya. Ada yang online, ada yang offline. Ada yang bisa diakses sama-sama, ada yang bisa sendiri, ada yang menggunakan uang kan. Harus di samping dia harus punya kuota, dia harus beli koin misalnya apa semua. Lama-lama dia jadi penjudi. Lama-lama dia menjadi penjudi digital. Rusak dia. Macam-macam tontonan. Akhirnya apa? Ya dia syukur-syukur kalau gitu. Sudah banyak sekarang itu. Main game, fokus di HP, akhirnya apa? Dia jadi error. Errornya kenapa? Kenapa errornya? Stres, karena urat sarafnya sudah mulai longgar. Ini udah pengok-pengok udah HP. Makanya disuruhlah diasingkan. Masuklah di pondok. Di pondok kemudian kita di pondok itu dengan apa? Dengan kegiatan yang padat. Supaya apa? Supaya kalian tidak memikirkan dunia. Supaya sibuk pada bi'amalil akhirah. Supaya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik. Sebab kalau ada nganggurnya nanti, itu yang akan timbul pikiran macam-macam. Makanya kita suruh itu saya buatkan lapangan sepak takraw besok giliran supaya positif kita tumpul. Dan semua yang kita lakukan supaya di pondok ini, makanya ya kalau gurbahnya orang sekarang gitu ya, mengasingkan diri orang sekarang itu ya di pondok. Nggak mungkin kamu misalnya Nurfalis, saya suruh kamu pergi ke hutan di Papua, nggak ada orang, nggak ada apa. Di sinilah kamu mengasingkan diri untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Zikir dan wiridlah. Insya Allah 3 minggu itu tinggal namamu, otakmu sudah habis dimakan sama singa. Makanya di pondok. Di pondok, semua pondok, ya kegiatan padat, penuh, supaya kalian tidak dijajah, dipimpin oleh hawa nafsu. Sebab apa? Ya sungguh ya sengsara orang yang terpimpin oleh hawa nafsunya. Orang bahagia itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Bukan dia yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya al-gurbata, pondok ini yang ketat. Kalau mau santai-santai ya bisa. Terus sambil senang kita
lakukan. Kita menikmati. Wala budda li talibil ilmi. Sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang santri, min tahammulil masyaqqati, untuk menanggung kelelahan, wan nasabi, dan juga lelah, fi safarit ta'allumi, di dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, wala budda li talibil ilmi. Sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk menanggung lelah, dan lelah fi safarit ta'allumi, di dalam proses atau perjalanan menuntut ilmu. Jadi begini, tanda santri itu adalah mau lelah. Tanda santri sejati itu adalah dia rela menanggung risiko lelah. Karena tidak ada orang menuntut ilmu itu lalu tidak lelah. Sebab kemudahan itu akan datang lewat apa? Lelah dulu. Kemudahan itu datang setelah kita lelah. Makanya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu beriringan dengan kemudahan. Maknanya semakin lelah kamu, semakin kuat belajar, semakin pusing dari ini. Semakin besar kemudahan itu akan datang. Semakin besar keberhasilan itu akan datang. Sekali lagi, semakin lelah kamu belajar, semakin kuat, ngantuk, teler, pegel. Maka sebesar itulah kemudahan yang akan datang kepadamu. Ini kita belajar, pusing. Oh, kita belajar, tambah pusing. Tapi tidak pernah dia, mengeluh. Terus saja dia belajar. Semakin pusing, semakin lelah, maka sebesar kelelahan itulah kemudahan yang akan datang kepadamu. Makanya ada inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Itu bisa dimengerti ini, dipahami? Nah, ada ceritanya. Makanya tanda santri sejati itu mau lelah, mau capek. Karena kemudahan, besar tidaknya kemudahan itu akan datang kepadamu tergantung sebesar mana kelelahan yang kamu alami di dalam menuntut ilmu. Bukan lelah tidur. Atau bukan lelah memikirkan laki-laki yang tidak jelas. Bukan lelah memikirkan perempuan yang tidak jelas. Misalnya kamu nampak mikir, besok istri saya tuh begini, pelajaran begitu. Untuk ilmu. Nah, itu yang dimaksud oleh kaidah fiqhiyah itu al-masyaqqah tajlibut taysir. Itu seharusnya itu. Lelah sebagai seorang santri. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana ungkapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam fi safarit ta'allumi, di dalam menuntut di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Katanya beliau ini, Nabi Musa itu, walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi min al-asfar. Maksudnya tidak ditemukan oleh Nabi Musa alaihi salam itu ya yang lebih melelahkan selain lelahnya menuntut ilmu. Kalau dia lawan Fir'aun,
dan lain-lainnya tidak dianggap lelah. Tapi disebutkan tidak ada yang lebih melelahkan kecuali dalam menuntut ilmu. Tapi sekali lagi, semakin lelah kamu, macam godaan ini macam-macam godaan orang menuntut ilmu. Kita kan bahkan sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sesuatu yang paling melelahkan itu adalah dia ketika menuntut ilmu. Yakni ketika Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nah ini kamu nih tidak berguru ke apa namanya seperti perjalanan Nabi Musa ke Nabi Khidir. Nah di sini Muhammad tinggal menuntut ilmu, tinggal dia belajar. Ini lain-lain yang dibuat. Siapa mungkin itu buat gegitik itu sudah diamankan itu. Apa dia buat itu apa? Waktu mami ngepel di sana itu. Gegitik dibuat. Tahu? Pakai gear apa? Macam-macam santri ini mau dibuat apa ini? Hah? Ini kok gegitik nih, dia mau pergi perang atau apa? Tapi ya mami hanya ketawa. Besok kalau ada, besok saya mau adu siapa yang buat itu? Saya mau adu sama Ustaz Azhar itu. Hah? Kan Ustaz Azhar kan bisa berapa senjata? Golok dia bisa, pedang itu dia bisa, sama tiku. Ustadz Azhar yang pendekar aja enggak pernah saya begitu ini kok. Ada begitik itu pakai gear apa tuh. Ini kayak pentungan rahwana, ini tuh apa ini. Ya Allah. Orang santri itu pulpen, dobit. Makanya mami itu ketawa. Ketawanya lucu. Kok masih ada santri yang rileks-rileks, itu masih bisa ketawa, itu senang. Tapi yang makanya kalau kalian main-main itu lagi asik ketawa itu, mami tidak mau lewat. Karena apa? Karena itulah kebahagiaanmu. Ya kecuali ada hal penting baru lihat ada bisa ketawa, bisa bercanda, itu kan keren kan. Kalau santri bisa ketawa, bisa bercanda di tengah-tengah kemiskinannya, itu kemelaratannya sebagai santri, itu kan keren. Kamu kaya apa enggak? Oh, uang aja dijatahkan sama orang tua. Nah, makanya kalau ada santri yang tertawa, apalagi kalau ada santri yang bisa tertawa lebar, terbahak-bahak dia enggak punya uang, nah, itu kan bahagia sekali. Cuma kemarin itu dia salurkan di ruangan mana, mami ngepel itu di ruangan. Satu, kok ada begitik ini? Allahu Akbar. Terus saya lihat lagi, mana dia itu? Siapa yang sudah amankan kemarin itu? Yazid. Mana Yazid? Tidur di sini Ahmad ini. Amankan itu. Sama apa namanya itu? Ada pemaja bahasa Kuang itu apa? Ini pisau yang kecil itu tajam lagi itu. Mana dia itu? Hah? Sudah saya suruh amankan dia. Yang lucu itu, ya Allah, kok sempat-sempatnya mau buat gitik begini. Saya berharap itu misalnya ada santri di sana itu, saya temukan itu rangkuman atau ringkasan Nahwu Shorof, ringkasan apa gitu. Tapi nggak saya temukan itu, yang saya temukan malah gitik. Nah, jadi paham ini? Kebahagiaan orang tuamu, kalian itu lelah belajar, dan itu adalah untuk kalian. Nabi Musa alaihissalam saja mengakui tentang lelahnya belajar. Nah, itu diungkap, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Di dalam surat apa ini?
Ya. Sungguh kami bertemu dengan sebuah perjalanan yang melelahkan ini. Artinya perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu gurunya, belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Liya'lama, untuk diketahui bagi semua santri, annas safarul ilmi, ya, sungguhnya perjalanan orang menuntut ilmu itu la yakhlu anit ta'abi, tidak akan pernah dia sunyi dari kelelahan. Artinya bahwa ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu itu harus lelah. Tidak ada, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pelajar penuntut ilmu itu tidak lelah. Pokoknya orang yang berstatus sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai santriwati, semuanya dipastikan lelah. Nah, itu. Kalau mau santri, kalau tidak mau kejar kemuliaan, kan sering saya bilang, tidak ada proses yang indah untuk cita-cita yang jaya itu. Tidak ada proses yang indah untuk cita-cita yang jaya dan istimewa, itu tidak ada. Semuanya mau proses yang melelahkan. Allah capek bertarung dengan diri sendiri. Ya. Semua pondok dia punya program. Allah aja mau sama di mana-mana belajar. Kenapa kita harus lelah? Dan dimaklumatkan bahwa tidak ada penuntut ilmu yang tidak capek. Kenapa? Kenapa dan harus mau capek? Kenapa? Lianna talibal ilma, karena menuntut ilmu itu amrun azimun, adalah sebuah perkara yang agung. Wahwa afdalu minal ghazawati, dan dia adalah nikmat yang paling istimewa inda aksaril ulama'i, menurut pendapat para ulama. Ya. Pendapat para ulama, kenikmatan yang paling hebat, harta benda yang paling mulia itu adalah apa? Adalah ilmu. Dan kenapa kita harus lelah pada saat ini menuntut ilmu itu? Li'anna talibal ilma, menuntut ilmu itu saja sudah amrun azimun, perkara yang istimewa, perkara yang agung, menuntut ilmu. Makanya wal ajru, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wal ajru, upahmu, ala qadri ta'abi wan nasabi, upahmu itu sesuai dengan kelelahanmu. Semakin lelah kamu, semakin besar upahmu. Semakin santai, semakin sedikit upahnya. Nah, an-nasabi wa ta'ab ini sama artinya ya. Ini namanya atop tafsir. Ya. Ini namanya atop tafsir. Ala qadri ta'abi wan nasabi. Ya. Itu namanya atop tafsir. Ya. Ta'ab artinya lelah. Nasabi juga artinya lelah. Itu namanya atop tafsir. Sama seperti misalnya masyaqqah wan nasabi, itu juga namanya atop tafsir. Sekali lagi, wal ajru ala qadri ta'ab wan nasab. Upahmu, ganjaranmu sebagai santri
hari ini dan kelak tergantung kelahanmu. Semakin lelah ya semakin besar ganjarannya. Semakin besar. Contoh, mana lebih banyak muatannya mobil sama sepeda motornya Guru Dani itu? Mobil kan? Iya kan? Mana lebih mahal mobil sama motor? Mobil. Gila kalau ada orang yang mengatakan motornya Guru Dani itu lebih mahal daripada mobilnya Mami. Ayo siapa yang mengatakan motornya Guru Dani itu lebih mahal daripada mobilnya Mami? Ada? Kamu agak? Guru Dani? Mana yang lebih mahal? Oh ya, kalau saya pikir kalau dia bilang lebih mahal motornya Guru Dani, nanti siang saya antar kamu ke Salakalas. Ternyata dia jawab benar. Ya kan? Mobilnya Mami itu kan lebih mahal dan lebih banyak isinya. Motornya Guru Dani murah, sudah mulai ya sudah menuju masa tua motornya itu. Dan paling muatannya itu adalah 2 orang, itu saja sudah mau oleng. Makanya ya itu gambarannya. Begitulah ilmu itu. Ya, tapi kita doakan motornya Guru Dani itu berubah dia menjadi Pajero. Amin. Tahu ya. Ya kalau Anda bisa jadi Pajero ya minimal jadi Avanza, gitu kan. Ya kayak gitu ilmu. Jadi kalau semakin lelah ya kayak Avanza. Kalau sekedar sekedar ya, apalagi dia hanya tidur, teler itu, ya dapat dia upahnya kayak sepedanya. Kayak sepedanya Habib itu. Pokoknya upah kalian sebagai penuntut ilmu itu tergantung lelah. Bukan lelah tidur, bukan lelah ngerumpi, lelah belajar. Lelah belajar, lelah murojaah. Serius, ini kelelahan dia tidur. Sudah dikasih tidur masih mau tidur. Bersyukur nak kita doakan dia tidur terus. Nah, kalau paman sabaru ala zalika, kalau kalian bisa sabar melalui proses yang melelahkan, yang meletihkan, yang mengeluarkan keringat tadi itu, mau bersabar, mau lelah, mau capek di dalam menuntut ilmu ini, mau berkeringat di dalam menuntut ilmu ini, mau bersabar dalam menuntut. Kalau kalian bersabar ala zalika wajada lazzatal ilmi, kalian pasti akan mendapatkan kelezatan ilmu. Tahu namanya kelezatan ilmu? Kelezatan ilmu itu orang paham terhadap ilmu itu, dia lebih bahagia daripada punya motor baru. Jadi misalnya, nggak tahu kalau yang lain. Jadi gurunya Mami itu Tuan Guru Zaid Syarif, Allah yarham. Jadi kalau orang yang mendapatkan kelezatan ilmu, itu kebahagiaannya melebihi kekayaannya anak raja. Oh, setelah kita belajar. Kalau paham satu masalah, ya Allah senangnya. Ya Allah, paham satu masalah ini. Maka kalau kalian bersabar, proses melelahkan, macam-macam ini, program ini, wajada lazzatal ilmi. Kalian akan mendapatkan kelezatan ilmu. Ya. Kenapa? Kelezatan ilmu itu tafuku, itu di atasnya sairu lazatid dunia. Di atasnya semua kelezatan dunia. Makanya kiai-kiai, para tuan guru itu rela dia mengorbankan hartanya
ya, me, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya. Karena apa? Karena paham lazat ilmu itu lebih indah, dia lebih lezat dia daripada dunia, bahkan semua dunia. Kayak Maulana Syekh itu sepancor tanahnya itu diwakafkan untuk pon. Uang orang tuanya dan uang beliau itu habis digunakan untuk apa namanya? Tidak usahlah yang jauh-jauh. Karena paham. Kiai-kiai di Jawa itu dia rela susah, pusing karena dia tahu betul bahwa kelezatan ilmu itu dia lebih abadi daripada dunia. Dunia itu bukan berarti dunia tidak penting. Dunia yang Allah berikan digunakan. Para ulama ya begitu. Walihaza kana Muhammadu binul Hasani. Allahu a'lam bishawab. Yang berapa ya? Kita ngaji satu hadis. Siapa punya giliran kemarin tuh? Ya, itu satu hadis. Kemarin sampai ayatul munafikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa man nafa'ana ini. Amin. Ayatul izzi. Ya, tanda-tanda kemuliaan Allah, kebesaran Allah itu, ini ayatul izzi, terdapat dan dapat ditemukan di dalam ayat yang berbunyi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Lihat, ini ayat berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan, kemuliaan Allah. Wa qulil hamd. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi lam yattakhiz waladan, yang tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan dia Allah tidak memiliki apa namanya? Tidak memiliki apa syirik, apa pesaing di dalam kekuasaannya. Dan tidak ada yang menyaingi Allah kan di dalam kekuasaannya. Walam yakul lahu waliyun, dan dia Allah tidak memiliki penolong minaz zulli, bagi siapa saja yang menghinakan Allah. Wa kabbirhu takbira, maka agungkanlah Allah dengan sebesar-besarnya pengagungan. Ada yang menolong Allah? Ada. Biar orang apa namanya orang-orang membuat tandingan, ada patung, ada macam-macam, ya semuanya tidak ada yang menolong Allah. Dan pada saatnya nanti itu akan diselesaikan sendiri oleh Allah. Orang-orang yang syirik kepada Allah. Nah, ini. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya keren kan? Tuhan kita keren kan, tidak punya anak, tidak sibuk, ya, tidak ada pesaingnya di dalam kekuasaan, tidak ada penolongnya ketika dihina. Kan susah betul bertuhan kepada, sudah dikasih sesajen, dikasih buah, kasih macam kan? Tuhan, ada yang apel, ada yang macam-macam. Lucu makanya. Kalau kita kan
Ya Masya Allah, dia kasih kita napas, kita Allah yang memberikan kita berjalan, maka gunakanlah kesempatan berjalan ini, berjalan dalam menuntut ilmu. Daripada di stop perjalananmu. Mau di stop perjalanan Maria? Mau di stop? Mati kena. Mau di stop perjalananmu di dunia ini? Makanya manfaatkan waktu dengan baik. Ya, itu aja dulu. Besok kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ibtaghur rif'ata indallah. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Insyaallah. Ya Allah. Ya besok kita yang baca besok pada hari Jumat ini yang tahfiz ini ya si ini Ara, kemudian satu lagi siapa namanya anaknya Anwar itu? Aicha, ya Aicha lupa. Ica, Ara, yang kelas 7. Itu tahfiz kan. Kemudian yang kelas 8 itu hari Jumat store, baca, belajar yang sudah tadi itu. Kemudian yang kelas 8 ini Anggea ya sama Arini. Kemudian ada berapa orang tuh? 4 ya. Ya cukup aja itu aja. Wallahu a'lam. وكل أنبياء علماء نظام الخير وننفق كل شر ربنا اصل لنا كل شيء كالرب الرضا واغفر عنا ربنا كل قبل أن تأتي الناس المؤمن واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال انشر النيران في الوطن وقضا هديما من الفتن وليا للجلال عن السنة وانصر الأرض العشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر النيران وقضا هديما من الفتن وليا للجلال عن السنة وانصر الأرض العشاء والبكاء يا ذا الجلال والمنن انشر اللواء في الوطن وقضا هديما من الفتن رجالها على السنن وشرعوا بالعسل والمنكر وصلاة الله كشمس إلى بكتاب بين شفاء وعلى الألف وبالشرباء وعلى صب المصبي القرى مرتك فسبحا وأرواج كشف الماء على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وبطني وضر أبرد لما سمع فيها العصر وأرواج كشف الماء على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وبطني أبرد لما سمع فيها العصر وأرواج كشف الماء على معاشي ومعالي وعلى السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك شفيع المؤمنين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم إنا نسألك الأفضل والعافية في الدنيا والآخرة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.